Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Fatur Roziansyah, Arya Widya Ramadan, Romi Noval Karim, dengan dosen pembimbing yaitu Pak Teguh Muhammad Rofi. Dalam kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai desain proses sintesis hidrotermal untuk penumbuhan lapis tipis oksida nikel. Untuk outline yang akan kami bahas, meliputi latar belakang, tujuan, desain spesifikasi, metode dan material, hasil dan pembahasan, beserta kesimpulan. Latar belakang dari perancangan yang kami buat yaitu karena emisi karbon saat ini sangat mengkhawatirkan, sehingga dibutuhkan energi yang ramah lingkungan. Salah satu contohnya yaitu pemanfaatan energi surya sebagai sumber energi yang ramah lingkungan. Kendalanya yaitu ketersediaan lahan untuk instalasi sel surya yang terbatas, sehingga ditemukan solusi pemanfaatan sel surya transparan pada kaca gedung. Hal ini dibutuhkan material semikonduktor oksida PN junction pada sel surya transparan. Salah satu material semikonduktor tipe P yaitu nickel oxide atau NiO, di mana NiO merupakan salah satu bahan semikonduktor oksida yang menjanjikan sebagai material dasar sel surya transparan. Selanjutnya, tujuan dari perancangan yang kami buat yaitu yang pertama, merancang parameter yang sesuai dalam proses sintesis hidrotermal. Yang kedua, memperoleh material yang berstruktur thin film. Dan yang terakhir, mengidentifikasi karakteristik dari material semikonduktor oksida yang telah diperoleh. Kemudian untuk desain spesifikasi, di sini kami menginginkan agar NiO yang tumbuh berbentuk thin film dan transparansi lebih dari 20%. Kemudian band gap-nya juga berkisar antara 3,6 sampai 4 elektron volt. Untuk metode dan materialnya sendiri, kami menggunakan substrat yaitu safir atau biasa disebut sapphire. Di sini sapphire memiliki struktur dasar kristal berbentuk heksagonal. Kemudian untuk materialnya sendiri atau zat perkusur yang kami gunakan, kami menggunakan NiH dan HMTA. Dan metode sintesis hidrotermal merupakan metode yang kami pilih pada perancangan kali ini. Kemudian untuk alur kerja kami ataupun flowchart perancangan bisa dilihat pada diagram alir berikut. Yang pertama, kami melakukan perancangan metode dan resep sintesis material. Kemudian setelah itu melakukan proses sintesis material, artinya di sini penumbuhan atau sintesis hidrotermal. Setelah itu kami melakukan analisis terhadap karakteristik sampel hasil dari sintesis hidrotermal tersebut. Jika sampel tersebut telah memenuhi spesifikasi perancangan, maka sampel tersebut dianggap berhasil. Dan jika belum memenuhi spesifikasi, maka kami akan melakukan evaluasi dan merancang kembali resep sintesis hidrotermal agar dapat memenuhi spesifikasi perancangan selanjutnya. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Kami mengevaluasi pengujian berdasarkan pengaruh dari 3 aspek berikut. Yang pertama yaitu efek dari perubahan suhu penumbuhan. Yang kedua yaitu efek perubahan rasio prekursor penumbuhan. Dan yang ketiga yaitu efek perubahan total konsentrasi penumbuhan. Untuk tinjauan pertama yang kami lakukan adalah efek perubahan suhu penumbuhan. Dalam pengujian kami menggunakan suhu 80 derajat, 90 derajat, dan 99 derajat sebagai perbandingan parameter suhu. Dapat kalian lihat bahwa ketika suhu penumbuhannya ditingkatkan, maka mengakibatkan penurunan pada tingkat transmitasi NiO yang tumbuh. Suhu yang rendah membuat sirkulasi larutan dalam reaktor menjadi rendah juga, sehingga dekomposisi zat NiNH serta HMTA-nya juga menjadi lebih sulit. Selanjutnya, setelah pengujian uji spektrofotometri, dilakukan pengujian SEM atau Scanning Electron Microscopy, di mana dapat kalian lihat perbandingan dari penumbuhan 80 derajat dan juga 99 derajat, bahwa ketika suhu 99 derajat, NiO yang tumbuh lebih banyak dibandingkan 80 derajat. Namun, bentuk morfologi yang diperoleh dari keduanya berbentuk nanoflake struktur.
Selanjutnya yaitu efek perubahan rasio prekursor penumbuhan, di mana penambahan rasio konsentrasi NiNH yang lebih dominan terhadap HMTA menghasilkan transmitasi yang lebih kecil. Pada gambar dapat dilihat pada perbandingan rasio 3:1. Kemudian, penambahan rasio konsentrasi HMTA yang lebih dominan terhadap NiNH akan menghasilkan transmitasi yang lebih besar, seperti yang dilihat pada rasio 1:4. Kemudian, jika ditinjau dari gambar scanning electron microscopy atau SEM, dapat dilihat bentuk morfologi dari rasio 3:1 dan rasio 1:4, di mana morfologi rasio 3:1 berbentuk nanoflake struktur, sedangkan rasio 1:4 berbentuk microrod struktur. Selanjutnya, efek yang akan ditinjau yaitu efek perubahan total konsentrasi penumbuhan. Di sini kami menggunakan dua perbandingan, yaitu saat total konsentrasi penumbuhannya 0,04 dan 0,1 molar. Kemudian untuk resepnya sendiri, kami menggunakan NiNH banding HMTA 1:4 dan suhu penumbuhan yang digunakan yaitu 99 derajat Celcius. Di sini dapat terlihat ketika total konsentrasi yang digunakan lebih rendah, maka transmitasi yang dihasilkan cenderung menuju lebih tinggi untuk transmitasinya. Kemudian, saat menggunakan total konsentrasi yang lebih tinggi, maka transmitasinya akan cenderung lebih rendah, seperti yang ditunjukkan oleh grafik warna abu-abu ini. Hal tersebut terjadi saat menggunakan total konsentrasi yang lebih tinggi, maka larutan yang terdapat pada proses sintesis hidrotermal akan semakin lebih pekat, sehingga hal tersebut membuat banyaknya NiO yang tumbuh dan menutup ruang kosong pada substrat, sehingga ruang kosong pada substrat lebih sedikit saat menggunakan konsentrasi yang lebih tinggi. Selanjutnya, pada bagian kesimpulan, dalam pengujian ini, suhu penumbuhan yang paling optimal yaitu suhu 99 derajat, di mana semakin besar suhu penumbuhan yang digunakan, maka semakin cepat laju penumbuhannya. Lalu untuk tingkat transmitasinya, transmitasi yang lebih tinggi diperoleh ketika besar konsentrasi HMTA lebih besar daripada NiNH. Kemudian, total konsentrasi yang lebih tinggi membuat penumbuhan yang terjadi semakin rapat pada permukaan substrat. Dan untuk struktur film yang kami peroleh berupa microrods dan nanoflake. Demikian penjelasan dari desain perancangan kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.